Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini masih kita lanjutkan pembahasan soal di bab 3 mengenai KPK dan FPB, tepatnya di latihan 3 ya adik-adik sekalian. Nah, langsung saja kita ke halaman 47 ya, latihan 3 ini menentukan faktor, kemudian faktor prima dan faktorisasi prima suatu bilangan ya. Oke, adik-adik sekalian, ini saya zoom biar lebih ya. Oke. Ya, jadi untuk soal pertama, lingkarilah bilangan yang merupakan bilangan prima ya. Bilangan prima, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi kalau kita faktorkan ya, di sini sudah saya lingkari, misalnya 3 ya. 3. Faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3 ya, tidak ada yang lain ya. Kemudian 5. 5 itu juga 1 dan 5. Beda kalau misalnya 9. Faktor dari 9 1, kemudian 3 ya. 3 kali 3 juga 9, kemudian 9 sini. Jadi ini bukan merupakan bilangan prima ya, karena faktornya lebih dari 2 ya, yaitu 1, 3 dan 9 ya. Jadi untuk soal nomor 1, bilangan yang merupakan bilangan prima adalah 3, 5, 7, kemudian 71, 11, 19, 67, 23, 31, 41. Ini 91 bukan ya adik-adik sekalian ya, ini salah. Jadi ini bukan termasuk bilangan prima, karena ini bisa faktornya tidak hanya 1 dan 91, tapi bisa juga kita bagi dengan 7 ya. Oke, jadi 23, 31, 41 dan 29 ya. Di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, untuk nomor 1. Jadi bilangan yang merupakan bilangan prima ya. Nih jawabannya yaitu ada 3, 5, 7, 11, 19, 23, 31, 29, 41, 67 dan 71. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 1 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara dua bilangan berikut. Yang A itu antara 5 dan 20, kemudian yang B antara 15 dan 30, yang C 30 dan 50, yang D antara 50 dan 75, yang E 80 dan 90, dan yang F antara 90 dan 100 ya. Ini salah cetak, harusnya 100 ya, masa antara 90 dan 10 kan kebalik ya. Oke, untuk nomor 2 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi antara 5 dan 10, antara 5 dan 10 itu ada bilangan 7, 11, 13, 17 dan 19 ya. Kemudian yang B antara 15 dan 30 ada bilangan 17, 19, 23 dan 29. Kemudian yang C antara 30 dan 50 ada bilangan 31, 37, 41, 43 dan 47. Kemudian yang D antara 50 dan 75, bilangan primanya ada 53, 59, 61, 67, 71 dan 73. Kemudian yang E antara 80 dan 90 ada 2 ya bilangan primanya, yaitu 83 dan 89. Sedangkan untuk yang F antara 90 dan 100 bilangan primanya hanya ada 1, yaitu 97. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya nomor 3. Nah, tentukan semua faktor prima dari bilangan berikut. Nah, kita diminta untuk menentukan faktor prima ya. Dari bilangan-bilangan di sini ada 20, 24, kemudian ada 36, 42, 50 dan 64. Oke, faktor primanya berapa saja ya?
Oke, di sini ya. Jadi untuk 20 faktor primanya kita cari dulu faktor dari 20 ya. 1, 2, 4, 5, 10, 20 ya. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Faktor dari 20 itu nih. Guna faktor primanya berarti kita cari ya faktor dari 20 yang merupakan bilangan prima ya. Yaitu di sini ada 2 dan 5 ya. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Selanjutnya yang B ada 24. Faktor prima dari 24 itu ada 2 dan 3. Nah, kita bisa menggunakan cara pohon faktor ya untuk menentukan faktor prima ya. Caranya seperti ini ya, 24 kita bagi 2. Jadi pembaginya ini adalah bilangan prima. Jadi nanti kita tahu faktor prima dari 24 itu berapa saja ya. Ini sudah diajarkan ya di materi tentang bilangan prima dan faktor prima di atas ya. Jadi kita bagi 2 dapatnya 12, 12 bagi 2 dapatnya 6, 6 bagi 2 dapatnya 3. Nah, ini kalau faktorisasi primanya berarti kita kalikan semua. Kalau faktor primanya hanya kita lihat di sini ya. Ada 2 dan 3 ya, yang sama cukup kita tulis 1. Jadi faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Lanjut untuk yang bagian C ya, di sini faktor prima dari 36 itu juga 2 dan 3. Caranya seperti tadi ya. Kita buat pohon faktor. 36 dibagi 2 dapat 18. 18 bagi 2 dapatnya 9. 9 bagi, ingat ya, 9 tidak bisa bagi 2, ganjil ya. Jadi pembaginya ini urut bilangan prima mulai dari 2. 9 bagi 3 ya, ganjil tidak bisa bagi genap, maka setelah tidak bisa bagi 2 bagi 3. 9 bagi 3 dapatnya 3. Sehingga faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Itu ya. Kemudian untuk yang D ya, ada 42. Faktor prima dari 42 itu ternyata adalah 2, 3 dan 7. Caranya seperti apa ya ini? Kita bagi 2, 42 dapatnya 21. Nah, 21 ganjil tidak bisa kita bagi 2, kita bagi 3. 21 bagi 3 dapatnya 7. Jadi faktor prima dari 42 adalah 2, 3 dan 7. Lanjut untuk yang E, ada 50. Faktor prima dari 50 itu adalah 2 dan 5. Caranya sama ya. 50 bagi 2 dapat 25. 25 bagi 5 dapatnya 5. Nah, faktor primanya ini 2 dan 5. Kemudian untuk yang F ya, nomor 3 yang terakhir ya, 3F. Ini 64. Faktor prima dari 64 itu berapa? Ternyata 2 ya. Jadi 64 kita bagi 2 dapat 32. 32 bagi 2 16. 16 bagi 2 8. 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 dapatnya 2. Nah, ini 2 semua, maka kita tulis 1 aja. Jadi faktor prima dari 64 adalah 2 ya. Itu adik-adik sekalian, sekarang kita ke halaman berikutnya ya, di halaman 48 ya. 48 di sini ada soal nomor 4 ya, soal nomor 4. Nah, kita lihat di sini. Lengkapilah pohon faktor berikut dengan bilangan yang tepat ya. Di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Ya. Oke, jadi ini kita perbesar terlebih dahulu biar lebih jelas. Ya. Oke, untuk yang A ya. Pohon faktor ini kita diminta melengkapi ya dengan bilangan yang tepat. Oke, caranya sama kata di nomor 3 ya, sudah kita gunakan caranya ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima ya, urut dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Oke. 120 ini kita bagi 2 dapatnya 60 ya. Oke, ini masih bisa kita bagi 2 lagi, berarti 60 bagi 2 dapatnya 30. 30 bagi 2 15. Nah ingat, ganjil tidak bisa dibagi genap, maka kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 ini ya. Jadi ini isinya yang sebelah sini 2, 2, 2, 3, 5, ini 60, 30, 15. Kemudian lanjut yang bagian B. Ya, yang bagian B ini ada 200. 200 kita bagi 2 dapat 100 ya. Kita bagi 2 lagi dapatnya 50. 50 kita bagi 2 dapatnya 25. Nah, 25 ganjil tidak bisa kita bagi genap, kita bagi 3. Bagi 3 juga tidak bisa. Maka naik lagi bilangan prima selanjutnya itu 5. 25 bagi 5 dapatnya 5. Jadi untuk yang B jawabannya 200, 250, 225, 55. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 4. Selanjutnya ke soal terakhir nomor 5 ya. Nomor 5 di sini kita diminta untuk membuat pohon faktor dari setiap bilangan berikut, lalu tulis bentuk
faktorisasi primanya ya. Jadi kita diminta untuk membuat pohon faktor dari setiap bilangan ini ya, A sampai E, kemudian kita diminta bentuk faktorisasi primanya seperti apa. Oke. Untuk yang nomor 5 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke, yang A di sini ada 18 ya pohon faktornya. Jadi kita bagi 2 dapatnya 9, bagi 3 dapat 3. Sehingga faktorisasi prima dari 18 itu adalah 2-nya 1, cukup kita tulis 2 kali 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Kemudian untuk yang B ada 24, faktorisasi primanya berarti 2 pangkat 3 kali 3. Caranya gimana ini ya? 24 kita bagi 2, 12, 12 bagi 2 dapat 6, 6 bagi 2 dapatnya 3. Ini berarti 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 dikalikan 3. Kemudian untuk yang C ada 30. 30 itu faktorisasi primanya ada 2 kali 3 kali 5. Caranya kita bagi 2 dapat 15, 15 bagi 3 dapatnya 5 ya. Kemudian untuk yang D 64 lah ini ya. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 6 ya. Caranya 64 bagi 2 dapat 32, 32 bagi 2 dapat 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2 ini ya. Pohon faktornya ya. Kemudian yang ini faktorisasi primanya. Oke. Sekarang yang terakhir yang E ya, ada 72. 72 faktorisasi primanya itu 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 2. Oke, 72 dibagi 2 dapat 36, bagi 2 18, bagi 2 9, 9 kita bagi 3 dapatnya 3. Berarti 72 sama dengan 2 pangkat 3, ada 3, kemudian 3-nya pangkat 2. Oke, itu ya adik-adik sekalian ya untuk latihan 3 ya. Latihan 3 di bab 3 ya. Untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Riva Nesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan, serta jangan lupa berdoa ya agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap beraktivitas. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.